Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Januari 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Respon blokade jalan di Arbes, Pemkot bersihkan sampah dan perbaiki lampu. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon akhirnya turun tangan menyikapi aksi demonstrasi dan blokade jalan di kawasan RT 012 RW 017 Air Besar, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang ekonomi, Kesra, dan pembangunan yang juga pelaksana tugas asisten 2 Rustam Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membersihkan tumpukan sampah yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut dengan menyiapkan 3 armada dan alat berat untuk sampah yang telah mengendap. Selain itu, untuk tuntutan lampu jalan, dikatakannya sudah langsung diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon. Sedangkan perbaikan ruas jalan, dirinya menyebutkan akan dilakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi karena status jalan provinsi. Diberitakan sebelumnya sejumlah warga di kawasan Air Besar atau Arbes RT 012 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menggelar aksi demonstrasi disertai blokade jalan Senin 12 Januari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tumpukan sampah yang tak kunjung ditangani pemerintah. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi, warga membentangkan spanduk berukuran sekitar 1 x 2 meter yang menghalangi badan jalan. Selain itu, sejumlah ban bekas kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak berserakan di bawah jembatan sebagai bagian dari aksi blokade. Aksi yang dimulai sekitar pukul setengah 9 pagi dan berakhir pada pukul 10 pagi ini menimbulkan bau busuk menyengat dari tumpukan sampah, sehingga mengganggu pengendara dan warga sekitar serta mengkhawatirkan berdampak pada kesehatan. Nggak mau masuk cek itu. Lampu ya jalur kabel mana ada putus. Par lampu. Harusnya kan ada itu. Daripada kung sige di ATM sa respon na. Iya, Kak. Nah, sehingga masyarakat di sini tadi saya sudah minta untuk bagaimana kita ikut mengawasi, membantu pemerintah kota supaya mobil-mobil dari siapapun jangan buat sampah di sini. Ini bukan tempat pembuangan sampah, ini bukan tempat pembuangan air. Tempat pembuangan air ada di satu. Ya, jadi karena yang kedua, kalau cuma sampah masyarakat tidak mungkin sebanyak ini. Saya yakin itu. Jadi karena itu, tolong saya bilang supaya atau saling membantu terkait sampah. Mungkin itu. Soal lampu jalan nanti diperbaiki. Ya, sedangkan lampu jalan langsung diperbaiki. Ya, sesuai dengan permintaan masyarakat. Oke, terus. Tribuners, Kadis DLHP Ambon tinjau tumpukan sampah di Arbes, ingatkan warga itu bukan TPA atau TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, Apris Gasper,
turun langsung ke lokasi penumpukan sampah liar di kawasan air besar atau AIRBES, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 12 Januari 2026. Kehadiran Kepala DLHP Kota Ambon sekaligus merespons aksi warga yang sempat melakukan pemalangan jalan sebagai bentuk protes terhadap penanganan sampah, akses jalan, serta penerangan di kawasan itu. Di lokasi pembersihan, Apris Gasper menegaskan bahwa area tersebut bukanlah tempat pembuangan akhir atau TPA maupun tempat pembuangan sementara atau TPS. Ia menegaskan bahwa DLHP Kota Ambon secara rutin mengangkut sampah di kawasan itu, namun volume sampah yang dibuang tiap hari tidak sebanding dengan jumlah armada kebersihan yang dikerahkan. Terakhir kali pembersihan, kata Gasper, pada akhir November 2025 dengan total 15 dump truk sampah yang berhasil diangkut di kawasan itu. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar di lawan ini adalah berbagai daerah selalu menjadikan tempat ini menjadi daerah empuk tempat pembuangan sampah liar dengan muatan bertonton sampah sekali buangnya. Di lokasi, pihaknya hanya membersihkan sampah beberapa truk saja. Di sana masih banyak sampah yang belum terangkut. Pihak DLHP akan melakukan pembersihan besok Selasa 13 Januari 2026. Sebagai langkah antisipasi, mereka memasang tanda larang untuk tidak membuang sampah di kawasan itu. Harapan besar agar warga tak lagi menjadikan tempat itu sebagai pembuangan sampah. Sebagaimana diketahui, Tribuners, pemerintah Kota Ambon memang sedang gencar-gencarnya memberantas sampah melalui berbagai langkah komprehensif. Yang telah dilakukan ialah penguatan infrastruktur berupa truk sampah dan juga tempat sampah modern. Kemudian membangun perubahan paradigma lewat reduksi daur ulang. Kemudian penegakan sanksi atau denda Rp1 juta atau sanksi sosial untuk buang sampah sembarangan. Kemudian membangun penahan sampah di beberapa aliran sungai yang akan masuk ke perairan. Ada juga kerjasama antar pihak, swasta, instansi pendidikan, hingga berbagai pihak lainnya. Kemudian gerakan bersih pantai hingga rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Ada juga jam pembuangan sampah sejak pukul 10 sampai dengan 10 malam, maksud kami, sampai dengan jam 5 dini hari. Dorongan baik pemerintah diharapkan dapat diwujudkan Ambon bersih. Kalau solusi dari tuntutan warga di sini untuk segera membangun pos penjagaan ya, karena yang membuang sampah di sini bukan cuma warga di sini, tapi yang paling banyak itu dari luar. Mereka datang dengan mobil, kemudian buangnya di sini. Di sini kan bukan TPA, seperti yang teman-teman saksikan sendiri. Nih perilaku warga dari luar sengaja buang bahan-bahan bekas semua di bawah. Jadi setiap hari itu ada jalur rutin, jadi satu mobil dump truck untuk angkat di sini. Tapi yang ketong tahu bersama bahwa yang dari luar datang buang lebih banyak daripada yang kita angkut di sini. Kemungkinan ada laporan warga ada sampai 10 kali orang datang buang di sini dengan pick up. Ya, 10 mobil. Lebih produktivitas, kita misalnya kita buat trotoar sampai dengan di ujung rumah sana, kemudian kita dorong orang untuk UMKM jualan lah kan, supaya kerja bersama itu dari luar tidak lagi buang sampah di sini. Kalau misalnya lokasi ini sudah difungsikan. Masih soal sampah, Tribuners, DLHP Ambon dorong tempat sampah liar di AIRBES jadi sentra UMKM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, Apris Gasper,
menyatakan akan mendorong kawasan air besar atau ARBES Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dikembangkan sebagai kawasan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Langkah ini sebagai upaya mengatasi persoalan kawasan tersebut yang selama ini kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah liar. Pernyataan tersebut disampaikan Apris Gasper saat berada di kawasan ARBES Senin 12 Januari 2026. Menurutnya, penanganan sampah liar tidak cukup hanya dengan pembersihan rutin, namun membutuhkan solusi jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak. Ia menilai dengan menjaga kawasan tersebut sebagai ruang aktivitas ekonomi warga, lingkungan akan bersih terjaga dan tidak lagi dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah sembarangan. Gaspar menambahkan rencana pengembangan kawasan UMKM tersebut akan diusulkan secara resmi oleh DLHP kepada pemerintah Kota Ambon. Dan realisasinya, kata Kadis DLHP Ambon itu, membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. DLHP Kota Ambon berharap pengembangan kawasan ARBES sebagai sentra UMKM tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi warga serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Ya, solusi dari kami yang memang perlu kolaborasi bersama ya, dengan misalnya kita membuat trotoar di sini, kemudian didoronglah UMKM dari warga di sini untuk jualan, dijadikan lokasi jualan di sini. Saya kira orang dari luar juga tidak akan buang sampah lagi di sini, karena memang sepanjang jalur ini yang kosong cuma di sini. Makanya jadi lokasi strategis untuk orang luar datang buang sampah di sini. Saya kira begitu ya. Oh, itu yang Ya. nanti akan diusulkan ke Ya, pemerintah kota. dari DLHP kita usulkan di situ, dan memang perlu kolaborasi antara Dinas Perdagangan, PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners peringati Bulan K3 Nasional 2026, PLN UIW MMU perketat penerapan budaya K3 di seluruh unit. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau UIW MMU menggelar upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional tahun 2026 di pelataran kantor PLN ULP Ambon Kota, Senin 12 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen keselamatan kerja sentra, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat, khususnya bagi petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan resiko operasional kelistrikan. General Manager PLN UIW MMU Nur Suratmoko menegaskan,
Budaya K3 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi sikap dan perilaku kerja sehari-hari seluruh insan PLN dan mitra kerja. Menurut Surat Moko, penerapan budaya K3 di lingkungan PLN terus diimbau dan diperkuat melalui berbagai pendekatan, mulai dari sosialisasi rutin, pengawasan berjenjang, hingga penegakan disiplin kerja di lapangan. Ia menjelaskan dalam setiap pekerjaan lapangan, petugas diwajibkan melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sebelum pekerjaan dimulai, termasuk memastikan kondisi peralatan, lingkungan kerja, serta kesiapan tim. Sebagai tindak lanjut, pada 2026, PLN UIWMMU akan memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja dan vendor, terutama terkait pemenuhan persyaratan K3 sebelum, selama, dan setelah pekerjaan dilaksanakan. Nur lebih lanjut mengatakan bahwa kepatuhan terhadap SOP K3 harus menjadi budaya kolektif, mulai dari koordinator pekerjaan, pengawas, hingga pekerja lapangan. Melalui peringatan Bulan K3 Nasional 2026 ini, Surat Moko berharap budaya K3 semakin mengakar sebagai bagian dari identitas kerja, sehingga setiap aktivitas operasional dapat berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Kadisnaker Provinsi Maluku, Muhammad Rizala Tukonsina, menyampaikan apresiasi kepada PLN UIWMMU atas komitmennya dalam memperingati Bulan K3 Nasional 2026 dan mendorong penguatan budaya keselamatan kerja. Ia mengingatkan seluruh insan pekerja untuk senantiasa mematuhi standar operasional prosedur atau SOP K3 dalam setiap aktivitas kerja. Kepatuhan terhadap SOP dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah kecelakaan kerja. Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Maluku melalui Disnaker berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara terukur terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Maluku. Berita terakhir, Tribuners dari Kabupaten Maluku Tengah, kontrol disiplin pegawai Wabub Malteng Sidak Puskesmas Masohi. Memasuki tahun 2026, disiplin ASN begitu diperketat pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah. Terbukti pada pekan kedua Januari 2026, tepat Senin 12 Januari 2026, Wakil Bupati atau Wabub Maluku Tengah melakukan inspeksi dadakan atau sidak di Puskesmas Masohi. Wakil Bupati didampingi staf ahli Setda Maluku Tengah, Zahlul Ihsan, menyambangi puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Namaelo, Kota Masohi. Sebelumnya, Wabub Maluku Tengah, Mario, juga melakukan sidak di beberapa kantor organisasi perangkat daerah atau OPD guna memastikan kedisiplinan pegawai di lingkup Pemda. Wakil Bupati Mario menyatakan, sewaktu kunjungan ke puskesmas Kota Masohi, nampak para pegawai sudah hadir. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik di sektor kesehatan. Mario bahkan menyebut, puskesmas Masohi bisa sebagai contoh. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan karena puskesmas lantaran telah menjadi contoh yang baik. Saat sidak, Mario menemukan kekurangan fasilitas di puskesmas Masohi, semisal fasilitas pendinginan ruangan atau AC. Ia pun menyarankan agar dapat dilakukan pengadaan dengan porsi anggaran JKN. Dikonfirmasi soal agenda sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi, Mario menuturkan bahwa jadwalnya perlu disesuaikan. Mario juga menyentil soal kasus pasien yang mengeluh adanya indikasi medis usai cabut gigi di RSUD Masohi. Menurutnya perlu dilakukan konfirmasi ke pihak rumah sakit. Tapi kan sesuai wilayah kerjanya, Pak, puskesmas yang baru sudah 2 tahun jadi kalibrasi. Kalibrasi lagi harus dong. Harus wajib dikalibrasi. Sekitar 1 tahun. Iya, Pak, betul. Iya. Iya. Ibu lagi bikin apa?
Lagi urus SK pesanan Pak. Bagaimana? Sudah berproses? Sudah selesai ini baru. Sudah aman? Iya aman Pak. Apakah lama? Tidak. Apakah jadi terhambat sih? Saya Semua aman ya? aman. Yakin? Yakin. Oke, baik, terima kasih. Kapan siang di Puskesmas Kota Mesuji dan sangat luar biasa. Jam begini lagi sudah rame dan semuanya masuk ya. Iya. Dan tentang lokasinya sangat bersih sekali. Dan itu yang sudah diarahkan oleh Pak Bupati bahwa pelayanan publik, terutama tenaga kesehatan itu yang diutamakan. Dan Puskesmas Kota Mesuji bisa sebagai contoh yang baik. Terima kasih juga kepada Ibu pimpinan karena sudah bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman pegawai yang ada di sini. Baik, yang pertama untuk hal-hal yang masih kurang mungkin kayak AC kan itu dana dari apa? Dari JKN kan ada dibagi 60% untuk jasa, 40% untuk operasional kan dibagi. Bisa juga untuk pengadaan. Tapi nanti kita lihat apakah teman-teman bisa mampu atau kalau tidak mampu ya nanti kita bisa cari solusinya seperti itu. Atau ada perhatian dari. Yang pasti kalau bisa di cover dengan 20% untuk operasional untuk pengadaan barang ya mungkin kita bisa dibantu. Ya tergantung dari nilai JKN. Tadi yang disampaikan di Ibu Kabit. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.